Selamat datang di Evo New Style, tempat di mana gaya bertemu dengan kualitas. Tapi, psst, sini mendekat. Jangan tertipu sama luarnya. Di balik baju-baju wangi ini, ada benang yang kusut. Manajemen yang acak-acakan, karyawan yang main-main, dan bahaya yang mengintai di setiap sudut toko. Ini bukan cuma soal jualan baju, ini soal bertahan hidup. Siapa yang akan bertahan? Dan siapa yang harus dibuang? Saksikan agar tahu apa yang terjadi berikutnya. Cil, aku bingung deh. Kemarin kan toko rame, tapi kok stok kita berantakan ya? Kemarin ada yang nyari baju kurang L, tapi di sistem nggak ada. Padahal seharusnya ada. Itu dia, Pak. Masalahnya bukan di jumlah orang, tapi di pembagian tugasnya. Selama ini, Fahri, Lala, sama Dina kerjanya pokoknya ada di toko. Kita nggak punya deskripsi kerja yang jelas. Terus solusinya gimana? Saya sudah buat analisis jabatan. Kita butuh inventory dan digital koordinator, orang yang fokus kelola stok sekaligus live selling. Kita harus rekrut orang-orang baru yang lebih kompeten. Akhirnya, ada 2 calon kandidat yang ingin melamar, dan mari kita lihat apakah mereka diterima atau tidak. Music bed. Din, lihat deh, itu saingan kita atau calon korban kita? Tapi itu yang baju pink kayaknya asik diajak gosip deh. Tapi yang satu lagi mukanya serius banget, serem. Isi. Apa? Silakan duduk. Kasih dulu. Ini Bu. Di sini namanya Nina ya? Iya Bu. Nina, kenapa kamu pengen kerja di Evo New Style? Karena dekat rumah aja sih Bu. Terus saya juga suka baju. Oke, sangat jujur ya. Music bed. Nina, kalau ada pelanggan komplain baju yang dia beli jahitannya lepas, kamu ngapain? Mungkin saya pengen nangis Bu, biar dianya juga punya teman. Seriously? Oke, unik ya. Nina, terima kasih interviewnya. Next, calon interview selanjutnya. Risha ya? Risha, kenapa kamu pengen kerja di Evo New Style? Karena saya mendapat info di sosial media bahwa Ivo sedang melakukan recruitment sehingga saya merasa kalau di Ivo kerjanya cocok dengan saya. Oke, apa keahlian kamu? Saya bisa mengatur stok gudang dengan stok yang berada di toko kita, Bu, sehingga tidak terjadi kesalahan data. Jadi kamu paham sistem gudang? Music bed. Paham Pak, karena saya manajemen logistik waktu kuliah Pak. Oke Risha, makasih ya atas waktu wawancaranya. Dikarenakan perusahaan kekurangan SDM, akhirnya mereka diterima semua dan diberikan pelatihan. Namun, Oke teman-teman, ini karena kalian karyawan baru ya. Jadi di sini supervisor kita Bang Agit ya. Dia udah ngirim video instruksi khusus buat kalian teman-teman. Videonya tentang pengembangan dan tentang K3. Silahkan tonton ya teman-teman. Saya Agit, saya supervisor dari pusat. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung buat staf baru. Di sini saya mau menekankan 2 hal penting. Yang pertama yaitu soal pengembangan skill. Saya sudah kirim modul digital marketing ke email kalian masing-masing ya. Saya nggak mau kalian tuh cuman jago lipat baju aja. Kalian harus bisa jago jualan di depan kamera juga. Risha, kamu saya tugaskan jadi mentor buat yang lain-lain ya. Soal kedua yaitu tentang K3, kesehatan dan keselamatan kerja.
saya pantau lewat CCTV, masih banyak yang teledor tuh. Tolong ya, jangan ada kabel yang melintang di lantai lagi ya. Dan jangan menumpuk barang di depan pintu darurat. Ngerti? Kita bekerja di gudang kain, jadi potensi api itu sangat besar. Jadi, tolong kalian tuh disiplin, atau saya sendiri yang akan turun tangan kasih sanksi. Paham ya? Music bed. Bang Fahri, bantuin dong. Ah. Oh, ini data di komputer sama aslinya beda. Music bed. Abang kan yang jaga tadi malam. Aduh Riz, aku pusing lihat angka. Tanya Lala tuh, dia yang mindahin barang kemarin. Kok aku? Kan yang ngatur kemarin abang. Aduh, kakiku sakit. Kan apa saya bilang? Pak Hari, Music bed. kamu ke ruangan saya sekarang. Duduk. Jadi dia ini tadi malas-malasan di toko, tidur-tiduran. Udah itu kribalnya nggak bener. Jadi itu ngeletak apa kabel-kabelnya itu di mana-mana. Akhirnya dia udah jatuh tadi. Fahri, ini bukan pertama kalinya. Kamu sudah dapat SP1 soal absensi, SP2 soal kelalaian tugas, dan hari ini pelanggaran berat terhadap K3 yang bikin rekan kerja kamu cedera. Saya kan udah lama itu Bapak, dari toko ini masih rute kecil, masa ya nggak ada toleransi Pak? Gila, laporannya udah sebanyak ini, SP1, SP2, SP3. Justru karena kamu udah lama, kamu harusnya jadi contoh di sini. SP-nya sampai 3 loh. Tapi kamu malah ngeremehin aturan toko ini loh. Keselamatannya nggak ada. Kalau cuma ngebahayain toko ini ya nggak apa-apa. Tapi kamu ngebahayain karyawan lain loh. Berdasarkan peraturan perusahaan, hari ini kami melakukan PHK. Ini surat resminya dan rincian kompensasi sisa gaji kamu. Music bed. Oke guys, bantu tap-tapnya ya guys. Ternyata bener ya Cil, kadang kita harus mengorbankan satu orang agar usaha kita selamat. Itulah seninya MSDM Pak. Kadang bukan cuma soal memecat, tapi kita menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Nomor 3 ya. Iya, bahagia bagus. Dingin juga teman-teman. Ngayong andito ka